let me introduce myself. My name is Alifa Gita Nirmala and you can call me Gita. So today I'm going to make a video about interpreting and also I'm going to interview my friends who has experience in interpreting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, selamat malam Kak. Apa kabar? Maaf mengganggu waktunya untuk istirahat. Hai juga, kabar aku alhamdulillah baik. Kamu gimana? Oh ya, nggak apa-apa kok. Soalnya ini juga lagi nggak ada kerjaan juga, jadi free gitu. Alah, alhamdulillah kalau baik. Kabar saya juga alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai sesi wawancara kali ini, saya ingin berterima kasih karena kakak telah meluangkan waktunya sebentar dan berkenan membagi ilmunya kepada saya. Iya, dengan senang hati. Soalnya kan gimana ya? Ya menurut aku itu memang kita harus saling berbagi ilmu, apalagi untuk hal-hal seperti ini kan juga bagus gitu loh untuk di share ke adik-adik yang masih kuliah gitu. Oh iya Kak, betul, sangat betul. Pertama, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu nggak Kak? Terima kasih. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di bukan bekerja di perusahaan sih, tapi ya freelance aja gitu sebagai penerjemah, ya penerjemah uh, freelance gitu. Jadi kalau ada yang butuh untuk jasa penerjemah, biasanya sih menghubungi saya. Saya sih biasanya seringnya itu menerjemahkan bahasa Inggris sih. Kalau biasanya tuh anak-anak sekolah atau adik-adik yang masih kuliah gitu, kalau dapat tugas menerjemahkan sesuatu, seperti kadang ada pernah yang minta diterjemahkan film, jadi saya yang menerjemahkan. Jadi ya seperti subtitle online gitulah. Wah, berarti cukup sibuk ya Kak hari-harinya karena menerjemahkan adik-adik yang masih sekolah. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan sesi wawancara. Boleh diceritakan pengalamannya ketika menjadi interpreter nggak Kak? Ya sebenarnya dibilang sibuk juga nggak sibuk-sibuk banget sih, soalnya kan nggak tiap hari ada tugas nerjemahin gitu, jadi ya sebisanya aja. Oke, kalau buat pengalaman itu saya pernah menerjemahkan tetangga sih, tetangga rumah gitu, yang kebetulan nikah sama orang Inggris, tepatnya tuh kalau nggak salah di London kali ya. Nah, dia pas pulang kampung sama anak-anak dan suaminya gitu. Nah, anak-anaknya kan memang nggak fasih ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Jadi ya biasanya kalau mau makan di restoran atau jajan, sekedar jajan di warung gitu, biasanya saya yang bantu nerjemahin begitu. Oh ya, terima kasih ya Kak udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan lebih lanjut nggak Kak tentang pengalamannya waktu jadi interpreter? Makasih. Pengalaman saya waktu jadi interpreter, ya awalnya itu sih karena kan waktu itu anak tetangga saya itu lagi mau ke swalayan gitu, niatnya mau belanja. Nah udah, terus karena nggak ngerti, jadinya aku menawarkan diri untuk nemenin, ya sekalian jadi itulah translator gitu.
Jadi ya udah, selama di supermarket dia mau belanja apa gitu saya temenin, terus misal di kasir ngobrol sama kasirnya kayak gitu-gitu ya saya yang nerjemahin gitu. Terus kadang ada tugas dari anak-anak kuliahan yang subtitle online gitu, nyari subtitle online suatu film, jadi saya juga nerjemahin film itu begitu kak. Oh iya Kak, mau tanya juga yang masalah tetangga Kakak yang tadi ke Indonesia itu, eh, dia bisa nggak ya berbicara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau emang bener-bener nggak bisa gitu? Oh, kalau tetangga aku sih masih bisa ya ngomong bahasa Jawa juga, bahasa Indonesia juga bisa. Yang nggak bisa tuh anak-anaknya, suaminya dikit-dikit. Nah, kalau yang sama anaknya itu yang butuh translator gitu kak. Ada pengalaman lain nggak Kak kecuali yang Kakak sebutkan tadi tentang interpreter? Pengalaman apa ya, itu aja sih kak. Sama itu juga ding, pernah juga waktu ya kayak dulu karya wisata waktu di Bali atau di Jogja tiap ada bule gitu, misalkan ada temen yang gak bisa jadi aku bantu ngomongin ke bulenya. Dan juga dulu pas SMA itu sering banget dapat tugas kayak gitu, wawancara dengan bule di Jakarta, kok Jakarta, Bali atau di Jogja maksudnya gitu kak. Eh, Kemudian itu dong Kak, ceritain gimana perasaan Kakak ketika pertama kali melakukan interpretasi. Gugup atau gimana, atau takut salah atau apa? Jujur nih ya, pertama kali waktu melakukan wawancara atau interpretasi itu ya gugup banget. Terus dulu tuh sempet salah-salah juga, ya wajar lah ya, namanya manusia kan masih gitu, gugup. Terus kadang lupa mau ngomong apa, terus kadang tiba-tiba blank, kayak lupa artinya nih apaan ya atau gimana gitu ya, pokoknya gitu kak. Tapi ya lama kelamaan setelah saya belajar mewawancarai orang asing terus menerus, jadi ya lama-lama terasah kok. Dan memang harus gitu caranya agar kita mahir mempelajari bahasa atau menerjemahkan suatu bahasa. Kita memang harus sering-sering berlatih, soalnya kalau nggak sering berlatih itu susah banget, pasti tetap kelupaan atau gugup ya, kayak gitulah kak. Terus, menurut Kakak nih, apa manfaat menjadi interpreter? Maksudnya tuh, menurut Kakak nih, interpreter tuh manfaatnya apa sih bagi orang-orang kayak gitu? Manfaatnya ya kalau menurut saya lebih ke membantu orang-orang aja gitu, yang awalnya mungkin nggak bisa ngomong bahasa Inggris jadi bisa sedikit-sedikit, terus yang awalnya susah menangkap omongan bahasa asing jadi bisa. Jadi kelihatannya sepele tapi sebenarnya kita tuh kayak mengajari mereka gitu supaya mereka juga bisa ngomong asing dan melek terhadap bahasa asing juga. Jadi nggak hanya pintar bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tapi juga bisa bahasa asing juga. Begitu kak. Terus waktu menjadi interpreter nih kemarin, kesulitan apa yang Kakak rasakan ketika menjadi interpreter? Kesulitannya sih nggak ada kak, cuman ya memang harus mempersiapkan diri juga. Dan kita tuh juga harus sering membaca atau melihat film-film yang berbahasa asing, bahasa Inggris terutama, biar kosakata kita tuh nambah, dan juga biar kita tuh semakin terasah gitu, biar nggak
gampang gugup juga kalau pas ngomong langsung. Begitu Kak triknya. Nah, kakak kan tidak pernah merasa kesulitan dalam menjadi interpreter. Nah, apa yang kakak bisa berikan ke teman-teman kakak sesama interpreter untuk menghadapi kesulitan tersebut? Oh, jadi ini semacam pesan gitu ya buat teman-teman sesama interpreter. Oke. Jadi kalau menurut saya, gimana cara menghadapi kesulitan? Seperti tadi yang saya ucapkan, yang pertama, kalian harus sering-sering melihat atau mendengarkan orang berbahasa asing. Misalkan kalian melihat film lah, misalkan kalian listening di YouTube pasti udah ada banyak, dan juga film-film barat gitu kan juga ada pasti ya. Nah, kalian kalau pas lagi nonton film barat, dimatiin aja subtitlenya. Jadi itu bisa mengasah grammar kalian dan kosakata kalian. Terus juga jangan takut-takut atau jangan sungkan untuk ngomong atau speaking ke sesama teman interpreter atau teman kamu pakai bahasa asing ya, untuk melatih juga itu sebenarnya. Jadi biar kita tuh grammarnya bagus, pengucapan atau pelafalannya juga bagus begitu. Dan juga misalkan kalian pergi ke kota-kota besar, misalkan entah itu Yogyakarta atau Bandung atau Bali, kalau misalkan kalian ketemu warga negara asing atau bule, nah jangan sungkan juga untuk sekedar menyapa atau mengajak ngobrol. Nah, dari situ kan kalian juga bisa mendapatkan kosakata yang baru atau pelafalan yang benar, grammar, dan juga itu melatih kemampuan kalian untuk speaking langsung kepada warga negara asing. Begitu aja sih Kak pesannya. Semoga bisa membantu ya untuk sesama teman interpreter. Pokoknya intinya kita tuh jangan malu dan jangan malas untuk menambah wawasan kita. Begitu. Kalau boleh tahu berapa bahasa yang kakak kuasai? Saya sih cuma menguasai bahasa Inggris ya. Kalau untuk yang lain paling nggak ada sih. Korea, Jepang juga masih belajar. Sebenarnya belum belajar sih, cuman tertarik aja gitu. Dan sering nonton film-filmnya juga, drama Korea sama Jepang gitu. Jadi ya tertarik gitu aja sih. Terima kasih ya kak udah berkenan meluangkan waktunya sebentar untuk bincang-bincang masalah interpreter dan pengalaman kakak di bidang interpreting. Terima kasih juga ilmunya, maaf kalau ngeganggu. Semoga kakak tetap bisa menjadi interpreter, terus ilmunya juga bisa dibagi ke orang lain dan menjadi interpreter yang profesional. Amin. Makasih ya kak. Assalamualaikum. Selamat malam. Amin. Pokoknya ingat pesanku tadi ya. Jangan malas untuk berlatih, baik speaking maupun listening. Soalnya dengan kita banyak berlatih, otomatis kita juga semakin lancar dan gak akan gugup ngomong di depan orang lain. Terima kasih juga ya Kak sudah mau berkenan untuk berbagi ilmu dengan saya. Jangan lupa kalau misalkan suatu hari nanti Kakak butuh saya untuk mentranslate sesuatu atau bagaimanapun itu, saya siap membantu. Terima kasih kembali Kak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.